Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik pejuang uji kompetensi. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama kakak Kak Jayanti. Kakak tentor di kelas UKOM Medan. Kakak membahas khusus tentang persalinan ya. Oke, sedikit tips buat adik-adik. Jangan pernah anggap sulit ya uji kompetensi, biar adik-adik gampang lulus. Oke, pepatah Inggris mengatakan, you are what you think, you are what you go for, you are what you do. Oke, kamu adalah apa yang kamu pikirkan, maka pikirkan, kamu pasti akan lulus. Oke, kemudian kamu adalah apa yang kamu cari. Untuk meraih kelulusan itu, kamu harus cari cara. Salah satunya bimbingan di kelas UKOM Medan. Oke. You are what you do. Kamu adalah apa yang kamu lakukan, maka lakukan usaha semaksimal mungkin. Kemarin kan adik-adik sudah menyelesaikan soal tryout persalinan. Kita akan bahas satu persatu ya. Check it out. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke pembahasan, kakak akan memberikan tips sedikit untuk menjawab soal uji kompetensi kebidanan. Yang paling pertama yang adik perhatikan itu adalah pertanyaannya. Kemudian adik cari kata kuncinya pada kasus. Oke, setelah itu adik merujuk pada pilihan jawaban yang paling tepat. Oke, kita langsung masuk aja ya ke dalam kasusnya. Di sini pertanyaannya adalah tindakan segera. Tindakan segera apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Oke, langsung kita cari kata kunci pada kasusnya. Di sini dikatakan telah melahirkan 30 menit yang lalu di Puskesmas Ponet telah diberikan oksitosin kedua. Namun plasenta belum lahir. Oke. Manajemen aktif skala 3 atau kita kenal yang namanya manajemen aktif skala 3. Apa itu Kak? Yaitu pemberian 1 menit bayi lahir, kita berikan yang namanya opsi pertama. Oke. Kemudian kita observasi maksimal 15 menit sambil kita PTT. Masih ingat kan PTT? Peregangan tali pusat terkendali. Oke. Setelah itu, jika dalam 15 menit ini plasenta lahir, tindakan segera yang kita lakukan adalah massase. Oke, massase. Namun, jika plasenta tidak lahir, maka tindakan yang kita lakukan adalah memberikan suntik oksi yang kedua. Oke, kemudian kita observasi lagi selama maksimal 15 menit juga sambil kita PTT. Oke, jika plasenta lahir, maka lakukan tindakan massase. Jika plasenta juga tidak lahir, maka lakukan tindakan manual placenta, yaitu tindakan untuk retensio placenta. Oke, mari kita lihat pada kasusnya. Di sini dikatakan telah diberikan oksitosin kedua. Maka jawaban yang paling tepat adalah kita lakukan tindakan manual placenta. B. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Di sini pertanyaannya, diagnosis apakah yang tepat pada kasus tersebut? Oke, diagnosis. Untuk mengetahui diagnosis, kita harus tahu masing-masing penjelasan dari choice. Oke, sekarang kita lihat kasusnya. Di sini dikatakan bayi lahir spontan 30 menit yang lalu. Bayi menangis kuat, plasenta lahir lengkap. Oke, berarti plasentanya sudah lahir. Kemudian dilakukan massase fundus uteri selama 15 detik, namun uterus tidak
tidak berkontraksi. Oke, di sini juga ada keterangan bahwa kontraksi uterus lembek. Oke, mari kita lihat masing-masing dari pilihan jawaban. Yang pertama dari laserasi jalan mahir. Apa itu laserasi jalan mahir? Yaitu robekan pada perineum. Ya. Kita lihat pada kasusnya tidak ada ya dibahas bahwa perineumnya robek atau tingkat-tingkat derajat laserasi. Oke, masuk kita ke choice D. Di sini retensio placenta. Apa itu retensio placenta? Yaitu placenta tidak lahir. .30 menit setelah bayi lahir. Oke. Kemudian di sini ada inversia uteri. Inversia uteri itu apa? Uterusnya terbalik. Oke, di sini ada sisa plasenta, yaitu placenta res atau kita sebut dengan placenta res. Placenta res. Tertinggalnya kopiledon dari si plasenta. Oke, next di sini ada atonia uteri, yaitu uterus yang tidak berkontraksi. Maka yang paling tepat adalah pilihan dari si atonia uteri. Di sini ada kata kuncinya, uterus tidak berkontraksi walaupun telah dilakukan massase konus uteri selama 15 detik. Oke, maka jawaban yang tepat adalah atonia uteri. Apa tadi atonia uteri? Tidak berkontraksinya uterus. Oke, ditambah dengan perdarahan kurang lebih 500 cc. Jadi kalau udah ada kata-kata uterus teraba lembek, uterus tidak berkontraksi, maka langsung merujuk pada jawaban atau atonia uteri. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Di sini pertanyaannya tindakan apakah yang tepat pada kasus tersebut? Oke, apa rupanya Kak masalahnya pada kasus? Oke, dikatakan di sini bayi lahir spontan 30 menit yang lalu, menangis kuat, plasenta lahir spontan lengkap. Kemudian dilakukan massase konus uteri selama 15 detik, namun uterus juga tidak berkontraksi. Oke. Sama kayak soal sebelumnya bahwa ini membahas tentang atonia uteri. Maka tindakan untuk atonia uteri kita langsung rujuk pada jawaban. Oke, di sini ada kata rujuk, bisa jadi. Kemudian memasang tampon dong, ini bukan choice-nya. Kemudian melakukan KBI, yes, ini bisa jadi tindakan untuk atonia uteri. Kemudian berikan suntik metadinol, kita keluarkan, ini yang paling tidak mungkin. Oke, kosongkan kandung kemih, kita save jawabannya. Oke, sekarang kita perhatikan. Sebelum kita buru-buru mendiagnosis itu adalah kasus atonia uteri, kita pastikan dulu bahwa kandung kemihnya kosong. Jadi yang paling tepat adalah E, kosongkan kandung kemih. Kenapa Kak? Yes. Kandung kemih yang penuh juga menghalangi yang namanya kontraksi uterus. Oke, menghalangi yang namanya kontraksi dari si uterus. Maka tindakan yang paling tepat kita lakukan adalah mengosongkan kandung kemih sebelum masuk ke tindakan untuk kasus atonia.